Halo sahabat Alfat, terkait dengan ARB-nya saham bank di akhir sesi 1 tadi mengalami penurunan yang cukup tajam ya, hingga ARB hingga saat ini di harga 2040. Sempat tertingginya ada di level 2580 lalu dihajar turun sampai hingga HRB di 2040. Saat ini saya mau coba untuk ulas terkait dengan pola candle yang mungkin bisa bermanfaat untuk rekan-rekan trader yang mungkin lagi nyangkut sekarang di saham bank ini. Kalau kita lihat dari periode bulan Februari ini ya, mulai dari tanggal 1 Februari, saham bank sendiri ini memiliki volume yang sangat amat luar biasa, di mana kenaikan saham bank dalam 1 bulan terakhir atau tepatnya ya 4 minggu ke belakang mengalami kenaikan sekitar 1850% kurang lebihnya. 1850% dibayar lunas dalam 1 bulan, kurang malah. Ini masih tanggal 26 ya. Nah, itu adalah penurunan yang terjadi pada akhir season 1 tadi. Menurut saya itu penurunan yang sangat wajar, dimana kalau kita lihat candle weekly tidak ada koreksi sedikit pun yang berarti di saham bank. Artinya dari 4 minggu terakhir saham bank di minggu pertama ditutup dengan full body tanpa ada shadow. Itu mengindikasikan volume buy yang sangat besar. Lalu dibuka minggu selanjutnya open gap mengalami kenaikan. Minggu ketiga juga sama, walaupun ada shadow sedikit. Dan di minggu keempat aksi taking profit dari bandar yang kemungkinan terjadi di akhir season 1 tadi. Lalu bagaimana potensi kedepannya untuk saham bank? Kalau dari pola candle yang sudah terbentuk seperti tangga seperti ini, sebetulnya ini sinyal ya, sebetulnya kayak pattern candle gitu, yang dimana pola tangga seperti ini terindikasi untuk kedepannya saham Bank Net Indonesia Syariah ini masih akan terus berpotensi melanjutkan kenaikan, bahkan saya pikir akan melewati high tertingginya hari ini di 2580, yang mungkin di bulan depan akan mengejar all time high-nya lagi. Saya masih optimis kayak gitu. Dan penurunan saat ini aksi taking profit yang dilakukan oleh investor, khususnya bandar ya, yang memiliki dana lebih besar daripada kita yang retail. Saya sudah menggunakan rasio Fibonacci yang kita bisa sama-sama perhatikan. Area Fibonacci 0236, 0382, 0.5, 0618 yang akan menjadi acuan kita untuk menganalisa ke depannya koreksinya sampai mana sih gitu. Kesimpulan dari time frame yang kita lihat di time frame monthly ya cukup rasional kalau misalkan Bank Syariah Net Indonesia ini mengalami koreksi karena dalam 1 bulan volumenya sangat besar. Lalu kalau kita turunkan time frame-nya ke lebih yang kecil, itu lebih kayak kita lihat sekarang tuh di monthly itu lihat kayak di atas mercusuar gitu.
Lalu kalau kita pindah ke time frame yang lebih kecil, itu lebih kayak seperti kita ngezoom di dalam kayak satu candle itu terdapat ada candle seperti apa sih pola bentuknya gitu, bentuk polanya. Masih sangat rasional yang saya bilang tadi. Penurunan kali ini adalah koreksi sehat untuk Bank Net Indonesia Syariah. Lalu potensi koreksinya sampai mana? Kita lihat, lebih kita zoom lagi di daily. Di daily saat ini penutupan season 1 tanggal 26 hari Jumat ini membentuk pola candle hammer. Pola candle hammer ini adalah pola reversal. Apabila candle selanjutnya bergerak di bawah 2030, maka potensi valid untuk emiten bank turun. Yang bisa diperhatikan level-level koreksinya adalah di zona Fibonacci 0382 di 1650. Selanjutnya di area rasio Fibonacci 05, itu 05 itu mengindikasikan seperti dari 100% volume dari bawah sampai atas itu 0,5 itu adalah setengahnya dari kenaikan, dan berpotensi biasanya harga cenderung menguji setengah dari harga kenaikannya. Artinya kalau misalkan harga 100% kenaikan, koreksinya biasanya tertahan di area 50% dari kenaikan itu, atau 60% yang menjadi golden ratio dari Fibonacci itu sendiri. Saya nggak menerangkan di sini rasio Fibonacci karena bisa di order di grup WhatsApp untuk lebih jelasnya. Bisa bergabung di grup WhatsApp dan order paket diamond. Saya akan coba presentasikan atau coba tarik garis. Apabila ini terjadi kenaikan, saya tarik garis ke sini, lalu saya tarik garis turun ke area terjauhnya ya. Potensi terjauhnya ada di Fibonacci 0618 di area 1070. Makanya di grup saya bilang, sebenarnya udah seminggu yang lalu saya udah bilang udah kasih sinyal ya untuk emiten bank buy. Kalau rekan-rekan member bilang tanya sampai berapa TP-nya gitu. Kalau di grup WhatsApp selalu setiap harinya saya berikan suggest TP harian, dan kebetulan TP harian di grup WhatsApp sudah hit, udah done di 2400. Namun memang ada beberapa yang masih hold, dan mungkin dari rekan-rekan juga masih juga hold atau bahkan tidak sempat menjual karena udah terburu ARB ya. Baik lagi ke pola candle atau ke pola teknikalnya. Analisa teknikal saya yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan, saya ngelihatnya kalau misalkan hari ini valid membentuk pola hammer di atas, maka potensi penurunnya cukup dalam. Makanya saya bilang langsung ARB hold sampai ARB buang. Besok kalau misalkan sempat, saya sarankan untuk buang dulu dan kita coba ambil atau serok ya di sekitar 1070. Lalu kalau misalkan sudah pernah lihat video primary trend dan secondary reaction atau secondary trend yang saya share di grup, ini adalah pembentukan primary trend dari kenaikan, lalu akan ada potensi koreksi untuk selanjutnya membentuk secondary reaction atau secondary trend, dan potensinya cukup besar melanjutkan kemana sih, ke area 4000.
Ngukurnya gimana? Ngukurnya apabila terjadi penurunan sampai dengan di 1070, maka saya menggunakan rasio Fibonacci kembali. Saya tarik area Fibonacci-nya dan saya mendapatkan zona rasio Fibonacci di 1.618, tepatnya di level sekitar 3.500 yang menjadi area target selanjutnya untuk all time high emiten bank. Saya hapus dulu biar lebih gampang. Selanjutnya kita lihat lebih zoom lagi ke time frame 4 jam. Jika 4 jam valid close membentuk pola hammer, maka sudah bisa dipastikan atau berpotensi, mungkin ya bahasa lebih tepatnya kalau bisa dipastikan ya saya terlalu suzon gitu bahasanya, cuman berpotensi ya bahasanya, berpotensi akan mengalami koreksi yang pertama. Zona yang pertama yang perlu diperhatikan adalah 1650, di mana menjadi bagian support dari rasio Fibonacci 30% dari level tertinggi kenaikan Bank Net Indonesia Syariah. Lalu kedua ada di 1360 yang menjadi level rasio setengah dari kenaikan full body dari candle monthly sebelumnya yang kita lihat tadi. Nah, di sini saya menggunakan MA21 dan MA50 dan dibantu indikator zigzag. Kebetulan indikator zigzagnya tidak berfungsi, belum berfungsi karena pola patternnya juga belum terbentuk, jadi zigzagnya belum berfungsi secara optimal. Jadi kita bisa dibantu oleh MA21 dan MA50. MA50 pun juga belum berfungsional, belum berfungsi karena juga belum terbentuk polanya. Tapi sudah terlihat MA21 sudah muncul yang saya warnai garis biru melengkung ini. Ini MA21 ya. Nah, potensinya kemana? Potensinya untuk di time frame H4 atau 4 jam. Potensi penurunan di H4 berpotensi mengejar support dari MA21-nya di 1190, di sekitar segitu. Artinya kalau misalkan kita menggunakan kembali rasio Fibonacci di 0618, area 1070 dan sekitar area 05 Fibonacci itu menjadi area target penurunan atau koreksi dari emiten bank ini. Untuk selanjutnya kita coba lihat langsung ke 1 jam. Kalau kita menggunakan pola candle, low candle terakhir bisa menjadikan batasan support yang bisa kita jadikan untuk batasan stop loss. Kalau saya garis di sini ada low di candle sebelumnya. Di candle sebelumnya ada di 2120 dan 2120 terlewati, maka valid kemungkinan besar harga bank akan turun. Lalu potensinya sampai berapa? Nah, di H1 ini atau di time frame 1 jam ini sudah terbentuklah moving average orange ini, moving average 50 dan yang biru ini adalah moving average 21. Yang tujuan pertamanya adalah di moving average 21 di 1850. Jadi artinya berpotensi penurunan bank ini hingga menuju ke support dari MA21 di 1850. Apabila harga bank terus turun atau bahkan ARB melewati 1850, maka potensi selanjutnya adalah di 1370. Kebetulan 1370 itu bertepatan atau dekat dengan rasio Fibonacci 05 atau setengahnya dari kenaikan
full kenaikan dari awal sampai akhir di periode 1 bulan ini. Saya pikir penurunan atau koreksi saat ini sangat wajar, apalagi di hari Jumat di mana biasanya market pun IHSG pun mengalami koreksi pada hari Jumat, di mana para investor melakukan taking profit atas transaksinya mulai dari awal hari Senin, perdagangan hari Senin lalu. Jadi saya selalu mengingatkan untuk rekan-rekan, khususnya bagi yang pemula, hari Jumat perlu diwaspadai aksi taking profit dan tidak disarankan melakukan transaksi beli secara berlebihan karena berpotensi sangat besar resikonya. Apabila Anda sudah pernah melihat video saya yang tentang pola pala cangkul, ini sudah menjadi bagian dari pola tren dari maksudnya emiten bank, di mana sudah ada terjadi kenaikan lalu dia harus mengalami koreksi karena harga nggak boleh tuh yang harus tinggi, itu tinggi banget itu nggak boleh, itu rawan koreksi. Makanya kalau kita lihat dari kemiringannya, tingkat kemiringannya di H4, saya senang sebetulnya. Ini 45 derajat kenaikannya. Jadi tidak selancip gitu, nggak kayak batang bambu yang ke atas 90 derajat tingkat kemiringannya, tapi tingkat kemiringannya pada emiten bank ini sekitar 45 derajat, yang artinya potensi untuk naiknya itu lebih besar. Nah, lalu bagaimana transaksi Anda yang masih nyangkut bahasanya ya, kalau misalkan belum sempat jual di perdagangan session 1 tadi? Saya pikir lebih bijaksananya stop loss dulu, cari harga jual besok di hari Senin, lalu kita tunggu sampai mana harga akan turun, lalu di bawah kita serok lagi, karena kemungkinan potensinya masih sangat cukup besar di bawah naik untuk mengejar all time high ke depannya. Mungkin sampai sini cukup saya jelaskan sekilas atau garis besarnya. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat jual pada saat ARB tadi, gak usah panik, karena sebetulnya trennya masih bagus, trennya masih saya pikir positif, dan penurunan saat ini tidak menjadi rejection yang cukup signifikan. Dan kalau saya balik lagi ke weekly ya. Sorry. Saya hapus dulu. Teori simpelnya gini. Apabila satu candle terbentuk tanpa shadow, apabila candle ini candle bullish, maka potensi kenaikannya akan sangat besar karena volume buyer lebih sangat mendominan daripada sellernya, seperti ini. Lalu di candle ketiga kita lihat, saya hapus dulu. Di candle ketiga baru ada yang namanya shadow atau batang kecil ini ya. Batang kecil ini selalu ditutup oleh body candle. Biasanya seperti itu. Ditutup oleh body candle selanjutnya. Nah, pada minggu ini terjadi penurunan pada saham bank yang membuat shadow di candle keempat pada bulan ini, yang berpotensi candle selanjutnya akan menutup shadow minggu ini ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya maksud, karena bentuk pola candlenya sudah menjadi tangga, dan ini adalah koreksi hal yang
saya pikir koreksi yang wajar dan berpotensi ke depannya nanti candle selanjutnya akan menutup shadow minggu ini. Ada yang kurang jelas bisa chat saya atau bisa bergabung di grup WhatsApp biar saya lebih fast respon dan lebih saya prioritaskan. Terima kasih, salam profit selalu. Assalamualaikum.